Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat menonton. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alia Ul Husnaini, Prodi Pemikiran Politik Islam semester 4 kelas A dalam Fakultas Usluhuddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Saya ingin mempresentasikan buku yang saya buat dalam judul Konsep Jihad dan Perdamaian. Konsep jihad dan perdamaian di mana kita langsung menuju pada jihadnya tersendiri. Jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang baik. Dapat juga berupa perjuangan melawan hawa nafsu, godaan syaitan atau musuh. Memiliki berbagai makna termasuk perjuangan spiritual, moral, dan juga fisik. Lanjut pada perdamaian, di mana berarti menciptakan keadaan yang damai, harmonis dalam masyarakat. Dapat dicapai melalui dialog, toleransi, dan juga kerjasama. Penting untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Hubungan antara keduanya di mana jihad dapat menjadi sarana untuk membangun perdamaian dan memerangi ketidakadilan dan penindasan. Perdamaian dapat menjadi tujuan dari jihad, yaitu menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Jihad dan perdamaian tidak harus bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. Dalam Islam, jihad dan perdamaian adalah dua konsep yang penting dan saling terikat. Jihad dapat menjadi sarana untuk membangun perdamaian, dan perdamaian dapat menjadi tujuan dari jihad. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua konsep ini dengan benar dan tidak menyalahartikan jihad sebagai kekerasan dan terorisme. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha, kemampuan, dan tenaga. Secara terminologi ada beberapa yang saya ambil menurut jihad menurut para ulama, di mana salah satunya Ibnu Taimiyah mengartikan bahwa jihad berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai Allah. Yang kedua, Sayyid Sabiq meluangkan segalanya dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh. Lanjut pada pentingnya memahami jihad dengan benar. Memahami jihad yang sempit dan dapat menyebabkan jihad diidentikan dengan kekerasan dan terorisme. Penting untuk memahami jihad dalam konteks yang luas dan benar untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun kerukunan antar umat beragama. Jenis jihad ada pertama jihad mal, di mana jihad dengan harta atau menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Jihad nafs atau jihad dengan diri atau jiwa raga, atau mewakafkan jiwa raga demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita lanjut pada materi selanjutnya. Pada macam-macam jihad ada 4, di mana yang pertama jihad melawan jiwa dan hawa nafsu atau jihad an-nafs. Yang kedua ada jihad melawan syaitan atau jihad asy-syaitan. Yang ketiga ada jihad melawan orang-orang zalim dan perilaku bid'ah. Yang keempat ada jihad melawan orang kafir dan munafik. Lanjut pada sejarah awal jihad, di mana jihad dalam Islam dimulai sejak awal perkembangan agama Islam di Mekah dan di Madinah pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan jihad melalui pengorbanan harta dan jiwa untuk memperkuat agama Islam dan melindungi diri dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah Islam menyebar ke seluruh Arab dan beberapa negara di dunia, jihad mengalami perkembangan dan variasi bentuk yang lebih luas. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, jihad seringkali dilakukan dalam bentuk peperangan dan penaklukan wilayah baru. Namun ada juga bentuk jihad yang dilakukan melalui dakwah, penyebaran ajaran Islam dengan cara yang damai dan juga santun. Konsep jihad defensif ditekankan dalam Al-Quran, yaitu memberikan hak bagi umat Islam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh-musuhnya. Jihad harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam seperti kesadaran dan tanggung jawab, menghindari tindakan kekerasan dan terorisme, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ia lanjut pada jihad dan terorisme, membedakan antara keduanya, di mana jihad adalah perjuangan untuk dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik serta membela agama dan masyarakat yang dizolimi. Sedangkan terorisme adalah tindakan kekerasan
kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan dan kerusakan pada masyarakat sipil. Jadinya sudah jelas antara perbedaan antara jihad dan terorisme. Jihad memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan ajaran agama, sedangkan terorisme memiliki tujuan yang tidak jelas dan seringkali bertentangan dengan ajaran agama. Jihad dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, sedangkan terorisme dilakukan dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi. Jihad dapat memiliki dampak positif bagi masyarakat, sedangkan terorisme memiliki dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Jadi, aksi terorisme bukanlah bagian dari Islam, di mana aksi terorisme bukanlah bagian dari Islam, justru malah sebaliknya, aksi terorisme merupakan hal yang harus kita musnahkan. Islam tidak pernah mengajarkan aksi terorisme karena aksi terorisme hanya akan menimbulkan keresahan, kekerasan, bahkan membunuh antar sesama. Hubungan antara jihad dan perdamaian dalam upaya membangun kerukunan. Islam memiliki konsep yang jelas tentang pola hubungan antara umat beragama dalam menciptakan satu tatanan sosial yang harmonis dan toleran. Toleransi yang dibangun oleh agama Islam adalah toleransi yang terbuka, bebas, dan persamaan hak. Kerukunan dalam agama Islam, di mana kerukunan dalam agama Islam adalah tugas dan tujuan fundamental agama. Kesadaran yang muncul dari manusia beragama harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan daripada permusuhan. Jihad juga memiliki peran untuk membangun masyarakat yang damai. Jihad akbar membantu individu mengembangkan integritas, kejujuran, dan karakter yang kuat, yang dapat memancarkan pengaruh positif ke lingkungan sekitar. Jihad asgar dapat berperan sebagai mekanisme untuk mencegah tirani dan penindasan serta membangun keadilan sosial. Jihad juga mencakup dakwah dan seruan kepada kebaikan yang dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Penyalahgunaan konsep jihad contohnya dalam kelompok ekstremis seperti Jamaah Islamiyah atau JI dan Jamaah Ansharut Daulah atau JADA telah menggunakan dalih jihad untuk membenarkan tindakan kekerasan dan terorisme di Indonesia. Yang kedua, ada insiden-insiden seperti bom Bali 1, ledakan di Kedutaan Besar Australia, dan serangkaian serangan di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton menjadi contoh penyalahgunaan konsep jihad. Dalam upaya penanganan, di mana pemerintah Indonesia merespon ancaman ini dengan pendekatan komprehensif, menggabungkan penindakan hukum dan upaya pencegahan melalui Densus 88 anti teror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kedua, ada program deradikalisasi dan kontraradikalisasi dilakukan untuk membendung narasi ekstrem dan membantu mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat. Perjuangan menjaga kedamaian dan menangani penyalahgunaan konsep jihad di Indonesia adalah upaya yang berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Dari tadi kita sudah membahas tentang pentingnya jihad. Lanjut pada pentingnya perdamaian, di mana perdamaian merupakan cita-cita yang dimiliki oleh setiap negara karena memungkinkan hubungan internasional yang baik. Perdamaian sangat penting dalam masyarakat global dan heterogen untuk mencegah konflik antar kelompok. Dalam berbagai negara, ada perbandingan jihad dan kedamaian dalam berbagai negara, di mana jihad dan perdamaian merupakan dua konsep penting dalam berbagai tradisi agama, terutama Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Jihad bukan hanya tentang konflik bersenjata, tetapi juga tentang perjuangan untuk mencapai kebaikan dan menciptakan perdamaian. Kesimpulannya adalah, lanjut pada yang terakhir, kesimpulannya adalah jihad dan perdamaian dapat berjalan beriringan jika dipahami dan diamalkan dengan benar. Nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, keadilan, dan belas kasih dapat menjadi jembatan menuju perdamaian yang sejati. Terima kasih.